Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aulia Ramadhani dari kelas M212 ingin menjelaskan apa itu kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis katanya. Kata atau ayat merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam suatu kalimat. Secara umum, kelas kata terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Kata kerja atau verba, 2. Kata sifat atau adjektif, 3. Kata keterangan, 4. Kata benda atau nomina, 5. Kata ganti atau pronomina, 6. Kata bilangan, 7. Kata tugas. Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata kerja apabila memenuhi persyaratan berikut. 1. Dapat diikuti oleh gabungan kata frasa dengan atau kata sifat. Contohnya, pergi dengan gembira, tidur dengan nyenyak. Dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contoh, akan mandi, sedang tidur, telah pergi. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu. Misalnya keadaan orang, binatang, benda. Kata sifat berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata sifat apabila memenuhi persyaratan berikut. 1. Dapat diawali dengan kata sangat, paling, dan diakhiri dengan kata sekali. Contohnya indah, sangat indah, atau indah sekali. Sangat baik atau baik sekali dapat diberi awalan se dan ter. Contohnya luas, seluas atau terluas, mudah, semudah atau termudah. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif, atau kalimat. Berikut adalah macam-macam adverbia. 1. Adverbia dasar bebas. Misalnya, alangkah, agak, akan, nian, niscaya, tidak, paling, pernah, pula, saja, atau salih. Adverbia adalah turunan terbagi atas 3 bentuk. Berikut 1. Adverbia reduplikasi, misalnya lagi-lagi, lebih-lebih, paling-paling. B. Adverbia gabungan, misalnya belum boleh, belum pernah, atau tidak mungkin. Adverbia yang berasal dari berbagai kelas, misalnya terlampau, agaknya, harusnya, sebaiknya, sebenarnya, secepat-cepatnya. Sedangkan kata benda ialah kata yang mengacu pada benda, orang, konsep, ataupun pengertian yang berfungsi sebagai objek dan subjek. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata benda apabila memenuhi persyaratan berikut. 1. Dapat diikuti oleh frasa yang tambah sangat. Contoh, mobil yang bagus atau mobil yang sangat bagus. 2. Berimbuhan p atau an, per atau an, atau ke atau an. Contohnya permainan, pertunjukan, atau kesehatan. 3. Dapat diingkari dengan kata bukan. Contoh, saya, bukan saya, roti, bukan roti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Contohnya, aku sudah mencoba membujuknya. 2. Kami sangat berharap kepada kalian. 3. Dia telah meninggalkan kita. Itu memang miliknya. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, dan benda. Contohnya, ibu membeli gelas selusin
2. Ia mendapat peringkat pertama di kelasnya. 3. Bapak Bardi memiliki 20 ekor kambing. Yang terakhir, kata tugas dapat dirinci menjadi 4 jenis kata, yaitu kata depan, kata sambung, kata sedang, dan kata seru. Dan partikel. 1. Kata depan. Deposisi adalah kata yang menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Contoh, di sebelah utara menunjuk arah, pasar menunjuk tempat pada hari Senin, menunjuk waktu. 2. Kata sambung atau konjungsi adalah kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Contoh, adik dan kakak, makan atau minum, tidak makan tetapi minum.